Oke Pak ya, tadi untuk satu poin yang tadi saja itu belum selesai Pak Sulistiono. Ketika saya itu sudah menunjukkan sama Bapak bahwa tentang Yesaya 43 ayat 10, 43 11 dengan Lukas 2 ayat 11 itu sungguh bertentangan Pak ya. Kenapa? Karena Yesus itu sendiri adalah hal yang baru. Ya, makhluk baru diciptakan dan baru keluar dari rahimnya Maria. Jadi bagaimana mungkin itu menyalahi perkataan Tuhan itu sendiri? Pernyataan Hasyim itu sendiri, karena dia sudah jelas ya di dalam 43 ayat 10 itu di Yesaya itu dia itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada ya yang akan dibentuk lagi setelahnya, dan juga tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumnya, kan seperti itu Pak. Jadi ini mana yang benar sebenarnya? Menurut Bapak mana yang benar? Ya, kalau bicara masalah tentang kepadaku telah diberikan kuasa, ya itu kan pengakuan Yesus. Nah, apa bedanya dengan ketika iblis mengatakan bahwa kepada aku juga kan diberikan kuasa, bahkan kemuliaan loh. Di dalam Lukas 4 ayat 6, di sana itu iblis bahkan mengiming-imingi Yesus sendiri. Jikalau memang Yesus itu Tuhan dan yang telah menciptakan iblis itu sendiri, kenapa iblis ini mencobai dan membopong-bopong Tuhan? Dan Yesus itu tidak mengatakan songong sekali kamu, umpamanya kan seperti itu seharusnya. Kamu itu adalah ciptaan saya, kamu itu harus menyembah saya. Tetapi apa? Nyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kan seperti itu. Berarti itu bukan Yesus. Berarti Tuhan itu yang menciptakan iblis itu bukan dia. Kan seperti itu Pak. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak? Silakan satu-satu Pak. Ketika kita diskusi, siapa yang tahu tentang kematian dan kelahiran? Tentu tidak ada yang tahu. Namun Yesus tahu bahwa akan mati dan 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Di situ Yesus tahu, berarti menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah ini justru Pak ya, kalau Bapak memberikan statement bahwa Yesus itu maha tahu, karena dia itu akan bangkit dan akan mati gitu. Tapi kenapa ketika di dalam Matius 24 ayat 36, ya kan, di sana itu kan Yesus itu kan ditanya kapan hari kiamat, tetapi dia kan menjawab apa? Ya, seorang pun tidak tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, kan gitu. Dan lalu ketika dia lapar dan menghampiri buah ara, berharap buah ara itu berbuah, ternyata kan dia enggak tahu kalau pohon ara itu enggak berbuah. Lalu kenapa dia kutuk? Kan seperti itu Pak ya. Kalau memang Yesus itu maha kuasa, maka dia akan langsung bim salah bim, maka akan jadi. Karena apa? Karena segala bentuk apapun di dalam dunia ini yang tidak ada ini, dari ketiadaan ini menjadi ada, itu berarti oleh dia. Berarti itu dia harus mampu. Ya. Jadi di mana letak kemengetahuannya Yesus? Sementara ditanya ketika kiamat saja dia itu tidak tahu. Itu kan pernyataannya ya. Nah, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, itu bagaimana? Itu berarti saling bertentangan dong Pak, dengan pernyataan Bapak. Lihat juga di Lukas, di Yohanes 16 ayat 25 Pak. Di situ Yesus mengatakan bahwa penyampaiannya itu dengan kata-kata kiasan. Jadi tentang hal kiamat itu, kenapa Yesus nggak mau menjawab? Karena misteri ilahi itu hanya Tuhanlah yang tahu. Jadi manusia tidak perlu tahu tentang misteri ilahi itu. Andai kata pun Yesus menjawab, apakah yang penanya tersebut bisa mengalami pada saatnya hari kiamat? Tentu tidak akan mungkin mengetahui. Oleh karenanya, Yesus tidak menyatakan bahwa hanya Allah yang tahu. Nah, ketika Bapak mengatakan bahwa itu adalah misteri ilahi, nah Yesus itu berarti bukan ilahi kan? Berarti Yesus itu bukan Tuhan kan Pak? Pertanyaan tentang Yesus tidak tahu pada masanya buah ara. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan tidak tahu? Sedang kita pun juga tahu bahwa itu belum musimnya buah ara. Namun seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat Yohanes 16:25, bahwa Yesus menyampaikan dengan kata-kata kiasan. Di situ maksudnya pohon ara yang berdaun lebat itu adalah orang yang
merasa sok suci tapi munafik, tapi tidak menghasilkan buah-buah iman. Yang mana akhirnya Tuhan akan menghukum orang yang munafik yang tidak ada buah-buah iman yang ada pada dirinya. Baik, kalau Bapak mengatakan kalau itu peristiwa itu adalah sebuah kiasan, nah lalu saya tanyakan kepada Bapak, pohon ara tersebut itu adalah kiasan bukan yang waktu Yesus itu kutuk? Nyata ataukah itu kiasan, Pak ya? Dalam bukti faktanya gitu loh, Pak. Nah, silakan Bapak tunjukkan kalau itu adalah pohon kiasan. Gitu kan. Bukankah Yesus itu mengutuk adalah sebuah pohon, Mbak? Bukan kiasan, bukan pohon kiasan atau apapun, ya kan? Dia mengutuk pohon itu karena apa? Karena dia itu memang tidak tahu. Ya, Bapak mengatakan Bapak tahu pohon ara itu tidak berbuah. Nah, Bapak itu tahu dari mana? Sementara Yesus itu tidak tahu. Sehingga dia menghampiri kalau kan di sana juga ada kalau pohon itu berbuah. Ternyata kan didapatinya itu tidak berbuah, Pak. Lalu bagaimana mengetahui Bapak itu lebih mengetahui daripada Yesus yang waktu itu kecewa dan lalu mengutuk pohon ara tersebut, Pak? Silakan. Tentang pohon ara, bagaimana dengan pohon ara yang tidak musim buah aja kok Tuhan tidak tahu? Sedang kita aja tahu tentang bagaimana pohon ara yang tidak berbuah pada musimnya yang bukan berbuah. Nah, disitulah yang dimaksudkan bahwa Yesus mengajarkan dengan kata kiasan. Bapak tahunya dari mana, Pak? Kalau pohon ara itu tidak berbuah, Pak? Lah, dari kitab suci kan sudah menyebutkan itu, Pak. Kalau nggak ditulis di kitab suci, bagaimana saya bisa tahu? Nah, justru Bapak mengatakan tahu dari kitab suci. Nah, segala apa yang berada di kitab suci itu baru ada ketika diketahui kalau pohon ara itu tidak berbuah. Itu ketika peristiwa Yesus menghampiri buah ara itu sedang lapar, dia ingin makan. Kan seperti itu. Lalu bagaimana Bapak bisa lebih tahu daripada Yesus? Yesus itu tidak tahu, Pak. Ya, makanya dia itu menghampiri pohon ara. Dan didapatinya kalau dia mendapatkan buah ara. Yesus saja itu tidak tahu, Pak. Nah, lalu Bapak itu kan tahunya setelah ditulis di dalam kitab suci. Nah, sementara Yesus yang mengalami pada waktu itu. Kuat mana Bapak, lebih tahu mana Bapak dengan Yesus sendiri. Bapak tahu dari kitab suci, tetapi Yesus adalah yang mengalami, Pak. Yesus yang mengalami ketika pohon ara itu memang tidak berbuah, ketika dia berharap itu ada buahnya. Dan lalu karena kesal, tidak berbuah, maka dia kutuk. Kan seperti itu. Jadi Bapak lebih tahu dari Yesus gitu. Bapak kan tahu dari kitab suci menurut Bapak sendiri, tetapi Yesus yang mengalami hal tersebut. Jadi lebih tahu siapa? Bapak atau Yesus, sehingga Bapak berani mengatakan semua orang tahu, Bapak sendiri tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah. Kalau tidak diceritakan dan diriwayatkan karena tidak berbuah itu waktu Yesus kecewa dan mengutuk pohon ara, maka Bapak tidak akan tahu kalau pohon ara itu tidak berbuah. Gitu loh, Pak. Dan Yesus mengatakan bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Sehingga bila mana manusia melakukan pembunuhan, terus dibalas bunuh, itu pembunuhan itu hak Tuhan, bukan hak manusia, Pak. Karena tentang kematian itu adalah hak prerogatif Tuhan, otoritas Tuhan. Sehingga jika manusia membunuh orang lain, berarti jelas orang itu melampaui kehendak Tuhan. Nah, justru dengan pernyataan ini, Pak ya, Bapak sekaligus menampar ucapan Bapak sendiri yang sebelumnya, Pak ya. Karena di sini Bapak dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa penghakiman itu hak prerogatif Tuhan, Pak ya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, karena dia yang mengatakannya kan. Gimana Bapak ini? Jadi Yesus itu mengatakan bahwa penghakiman itu adalah prerogatif Tuhan kan? Atau hak Tuhan. Nah, lalu Yesus itu siapa? Kok dia malah menggemborkan? Padahal kan dia sendiri adalah Tuhannya. Kenapa dia mengatakan bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan? Nah, seperti pernyataan Bapak yang barusan ini. Berarti itu kuat dugaan bahwa memang Bapak sendiri itu membenarkan kalau Yesus itu adalah bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi memang Yesus itu sesuai dengan ayat-ayat yang memberikan pernyataan bahwa Yesus itu adalah utusan. Gitu loh. Nah, iya kan? Nah, karena apa? Karena memang dengan fakta ya Pak ya, di dalam Yohanes 12 ayat 49 sendiri itu dikatakan
Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, itu cocok sekali kalau begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Jangan ketawa dulu, Pak. Coba baca Matius 13 ayat 41. Disitulah mengenai hak prerogatif Tuhan itu. Dan Tuhan ke dunia itu sudah saya sebutkan bahwa kasihlah sesamamu, ampunilah musuhmu. Nah, tentang bunuh balas bunuh, faktanya kan sekarang ini yang tidak melakukan hukum kasih kan banyak negara-negara yang atau manusia itu sendiri. Katakanlah disakiti sedikit saja, sudah dicari, dibunuh. Nah, disitulah. Jadi Tuhan itu mencegah supaya tidak adanya saling membunuh. Faktanya seperti di dunia yang tidak bisa menahan diri, itu mereka tersinggung sedikit aja dibunuh. Apakah Bapak tidak melihat video-video ustadz yang jika menyinggung perasaan aja cari dipenggal lehernya? Nah, disitulah tentang bagaimana hukum balas atau hukum bunuh itu. Padahal tentang pembunuhan tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk menghilangkan nyawa orang itu otoritas Tuhan, bukan manusia menghabisi nyawa orang lain. Loh, lalu apa hubungannya dengan hak prerogatif Yesus? Bapak sendiri kan mengatakan, kalau Yesus itu mengatakan bahwa penghakiman itu adalah haknya ilahi, haknya Allah. Kan seperti itu, Pak ya. Lalu apa hubungannya sekarang dengan Bapak mengatakan bahwa saya harus membaca tentang hak prerogatif Tuhan? Kan seperti itu. Seharusnya ya Bapak membuktikan bahwa ucapan Bapak itu salah. Kan seperti itu, Pak ya. Bukankah saya sudah membuktikan sama Bapak bahwa memang jika memang Bapak merujuk atau mengatakan seperti halnya barusan itu, ya karena apa? Karena Yesus itu mengatakan bahwa hak prerogatif itu adalah kepunyaan Tuhan, ya, haknya Tuhan. Berarti ya jelas itu sesuai gitu loh dengan Yohanes 12 ayat 49 bahwa Yesus adalah seorang utusan dan Yesus adalah penyampai firman Tuhan. Kan seperti itu. Karena Yesus sendiri itu memberikan pernyataan gitu loh, Pak. Bapak katanya yang mengutus aku. Nah, Yesus itu adalah utusan. Dan dia itu diperintahkan untuk mengatakan apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disampaikan. Nah, berarti dia itu adalah penyampai firman Tuhan. Kan seperti begitu. Karena di dalam Yohanes 7 ayat 16 sendiri, Yesus memberikan pernyataan kepada kalian bahwa apa? Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi fix, Pak ya, bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan itu cocok sekali dengan perkataan Bapak yang barusan. Lalu apalagi koneksinya dengan hukum-hukum Taurat, congkel mata, congkel ini itu. Berarti semakin Bapak merujuk ke sana bahwa semakin pula Bapak itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak maha tahu. Gitu. Tuhan itu tidak maha tahu. Sudah tahu makhluknya itu tidak akan mampu. Kenapa harus menciptakan hukum-hukum seperti itu? Berarti itu Tuhan itu tidak tahu. Kan seperti itu. Jika memang dia maha tahu, maka dia akan mengetahui dan bahkan lebih mengetahui bahwa kekuatan maksimal makhluk ciptaannya itu seperti ini. Kekuatan manusia itu seperti itu. Hukum yang seperti ini tidak bakal bisa ditanggung. Lalu tidak mungkin dia itu membuat sebuah hukum, sebuah aturan yang tidak sesuai dengan kadarnya manusia, ciptaan dan makhluknya tersebut. Kan gitu. Contohnya, sepertinya umpamanya Tuhan menciptakan manusia, lalu manusia itu diwajibkan untuk memikul gunung. Kan tidak mungkin. Nah, karena Tuhan tahu, maka tidak akan Tuhan itu menciptakan hukum tersebut. Nah, logikanya seperti begitu, Pak. Ya. Jadi tidak nyambung, Bapak sudah. Di Yohanes ayat 14:27, Pak, bahwa Yesus memberikan damai sejahtera. Yang diberikan Yesus bukan seperti yang di dunia ini. Di dunia ini hanya diberikan ya damai sejahtera dari harta. Namun dari rohaniah itu hanya Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera. Nah, ini bahkan lebih tidak nyambung lagi Bapak ini. Kita bahas kemana, lalu Bapak mengatakan kedamaian apa? Kita itu tidak sedang membahas tentang itu, Pak ya.
Jadi fakta-fakta ayat Alkitab yang saya tunjukkan tadi itu pembuktian kalau Yesus adalah utusan. Lalu kenapa Bapak damai sejahtera atau apa? Itu nggak nyambung Pak ya. Bagaimana nggak nyambung Pak? Tadi Bapak kan menanyakan bagaimana tentang hukuman, yang mana Yesus tidak konsisten tentang hukuman. Dan di situ sudah saya sebutkan, di hukum Taurat seperti apa, setelah kedatangan Yesus seperti apa, dengan adanya hukum kasih dan mengampuni itu kan akan terjadi damai sejahtera yang akan diperoleh setiap umatnya. Nah justru Pak ya, setelah kedatangan Yesus pun hukum Torah itu tidak pernah ditiadakan. Maka ketika saya mengatakan itu, nah Bapak balas dengan dalil lagi Pak ya. Saya kan sudah jelas ya, kasih rujukan sama Bapak. Kalau Yesus, biarpun Yesus datang sebagai manusia, ya, dan dia diutus untuk mengatakan apa yang harus dikatakan oleh Yesus tersebut, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 12 ayat 49 Pak ya. Jadi ya jelas dia itu memberikan pernyataan di dalam Matius 5 ayat 18 bahwa dia itu tidak akan pernah meniadakan hukum Torah walaupun satu titik atau satu iota sebelum lenyap langit dan bumi. Kan itu tertulis jelas gitu loh. Lalu Bapak membantahnya dengan